Video blur yang tidak jelas paling banyak dicari oleh umat Islam Indonesia. Ini aneh umat Islam Indonesia itu. Mengapa video blur begini paling banyak dicari? Sedangkan Al-Quran yang kelihatan jelas malas sekali untuk mencarinya. Membacanya malas, mengkajinya apalagi. Konten video yang paling disukai kebanyakan oleh orang Islam Indonesia itu yang pertama adalah konten hot atau konten syur. Ini kan aneh. Sedangkan hidup itu bukan hanya sekedar untuk itu saja. Dari mulai kecil hingga remaja hingga dewasa bahkan sampai tua belum fasih membaca Al-Quranul Karim. Apalagi tahu tentang maknanya, tentang artinya, tentang maksudnya Al-Quran. Tetapi setiap hari waktunya habis hanya untuk sibuk mencari konten-konten hot, konten-konten syur. Lihat sajalah, konten hot, konten syur itu baru diupload saja beberapa menit udah ribuan bahkan ratusan ribu penonton. Satu hari bisa jutaan penonton. Sedangkan konten-konten pengajian nggak ada yang butuh. Nggak ada yang butuh, seolah-olah sudah pintar semua begitu. Atau mungkin kepanasan. Nah, kalau kepanasan berarti setan yang ada di dalam dirinya itulah yang menyebabkan panas. Jadi sebenarnya yang kepanasan itu adalah setannya yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita ikut kepanasan. Nah, konten video yang paling disukai kebanyakan orang Islam Indonesia yang kedua adalah konten senang-senang. Pokoknya senang-senang. Karena rumus hidupnya setiap hari mencari hiburan. Hiburan. Di dunia nyata hiburan, di dunia maya hiburan, seolah-olah hidupnya ini tidak pernah terhibur. Padahal Al-Quranul Karim itu adalah penghibur yang paling mujarab. Penghibur yang paling cespleng itu Al-Quran. Zikir dan doa juga sebagai penenang hati, penenang jiwa. Tapi mengapa konten-konten hiburan yang tidak jelas itu yang selalu dicari-cari? Padahal jiwanya semakin kering kerontang, tidak akan terhibur, karena memang itu bukan hiburan yang hakiki. Sedangkan hiburan yang hakiki adalah zikir dan doa, membaca Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah. Kemudian konten video yang paling disukai kebanyakan orang Islam Indonesia yang ketiga adalah konten jalan-jalan. Ini menurut penelitian. Jadi kalau konten yang dibuat itu jalan-jalan, apalagi entah itu jalannya ke kota-kota, ke mal-mal begitu, ke negara-negara lain, atau bahkan jalan-jalan ke puncak gunung pun paling laris. Setiap hari nonton konten jalan-jalan. Ini lumayan lah konten jalan-jalan ini. Kemudian konten video yang paling disukai kebanyakan orang Islam Indonesia yang keempat adalah konten makan-makan. Makan-makan, ya bisa shopping nih, makan-makan nih. Jadi kuliner kita lihat aja lah. Konten kuliner itu paling banyak disukai oleh orang Islam Indonesia. Lowongannya makan-makan aja loh ya. Kepingin makan. Cukup melihat konten video. Nah, makan ini adalah kebutuhan jasmani. Sedangkan kebutuhan rohani kita ini yang masih kering kerontang. Tetapi aneh kalau melihat konten video yang bersifat siraman rohani, memberikan asupan gizi kepada rohani kita, itu rasanya gimana gitu, ya nggak betah. Kalau mendengarkan konten rohani nggak betah, padahal nanti kalau rohnya sudah keluar dari jasad, maka rohnya itu akan kehausan dan kelaparan teriak-teriak. Jadi roh manusia, roh itu bahasa Indonesianya nyawa. Nyawa ini kalau nggak pernah diberikan asupan makanan, maka ketika nyawa roh itu keluar dari jasad, tatkala jasad dipendam di dalam kuburan, maka roh itu akan teriak-teriak merasa kehausan dan kelaparan, kering kerontang. Tetapi sayang, sudah telat, sudah terlambat, nggak bisa kembali lagi ke dunia. Nah, konten video yang paling disukai kebanyakan orang Islam Indonesia yang kelima adalah konten politik. Kita bisa lihat sajalah konten politik itu, Masya Allah. Ya, bintang-bintang politik yang ngadu domba itu, laris. Baru diupload 1 jam udah ratusan ribu penonton. Sehari diupload udah jutaan penonton. Itu kalau politik.
Jadi orang Islam Indonesia ini kalau diajak bahas politik sewenangnya luar biasa, saking senangnya itu sewenangnya luar biasa. Tapi aneh kalau diajak ngaji serius itu nggak mau. Tapi merasa ngerti agama semua, merasa kan merasa itu dengan bukti kan beda. Buktikan dong kalau memang menguasai Quran hadis dengan baik dan bagus dan benar. Buktikan memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Bukan hanya merasa. Bahkan karena memang sudah malas belajar, akhirnya setan membisikkan di dalam hatinya, lebih baik menjadi orang bodoh tapi baik dan jujur. Wah, ini dosa yang kedua. Orang bodoh itu jujur gimana? Lah orang bodoh kan tidak tahu mana yang hak mana yang batil. Tetapi kalau orang bodoh merasa baik, wah ini adalah godaan setan. Setan itu bodoh tetapi ahli ibadah. Iblis itu bodoh tapi ahli ibadah. Sedangkan Nabi Adam itu pintar. Nah, kalau ibadahnya kalah sama iblis. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengajarkan segala sesuatu kepada Nabi Adam. Nabi Adam proses bisa mengetahui segala sesuatu itu belajar. Walaupun toh ayatnya berbunyi wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa'allama dan mengajarkan oleh dia Allah Adam pada Nabi Adam al-asma'a pada nama-nama kullaha, semua nama, setiap nama. Itu enggak langsung bim salah bim, enggak langsung kun fayakun, langsung Nabi Adam pinter, enggak. Tapi proses belajar. Nabi Adam belajar. Nah, kita sebagai manusia, fitrahnya manusia itu belajar. Yang belum bisa baca Al-Quran belajar dengan tekun begitu. Apalagi sekarang ini kan zaman canggih, harus mendatangi guru. Bisa melihat konten-konten ya pengajian, kemudian cara baca Al-Quran dengan baik yang benar. Kalau di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center itu lengkap, cari saja di playlistnya. Cara membaca Al-Quran dengan cepat, baik dan benar ada. Cara mudah membaca kitab kuning gundul secara cepat juga ada. Lengkap di dalam channel Al-Mu'allim Center itu. Kalau serius insya Allah bisa, ya asalkan tidak mudah terombang-ambing oleh konten yang keenam nih. Konten keenam, konten video yang paling disukai kebanyakan orang Islam Indonesia yaitu konten adu domba. Kalau adu domba, ramenya semuanya berkomentar, padahal adu domba. Adu domba masalah apapun lah, rame di Indonesia. Sedangkan adu domba itu adalah makanan empuknya orang-orang bodoh. Maka kita harus pintar secara intelektual maupun pintar secara spiritual begitu. Kemudian konten video yang paling disukai kebanyakan orang Islam Indonesia yang ketujuh adalah konten artis. Wah, artis tapi ini sudah mulai menurun nih ya. Artis ini walaupun sekarang bikin konten itu menurun. Nah, kalau konten masa hot dan sur itu tetap naik. Sedangkan yang nomor 100 itu konten pengajian serius. Itu yang nomor 100. Oleh sebab itulah mari kita sadar dan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.